atau memperkuat dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Inilah adalah beberapa pengembangan hipotesis dari gambar yang telah kami tampilkan. Yang pertama adalah kesadaran H1-nya adalah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian H2-nya adalah pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Yang ketiga adalah H3, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan yang hipotesis 4-nya adalah tindakan penagihan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian juga H5-nya adalah pengawasan dan kontrol representatif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak badan. Kemudian yang H6-nya adalah pemeriksaan pajak moderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian H7-nya adalah pemeriksaan pajak moderasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Kemudian hipotesis 8-nya adalah pemeriksaan pajak moderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dan H9-nya adalah pemeriksaan pajak memoderasi hubungan antara tindakan penagihan dengan kepatuhan wajib pajak badan. Dan H10 adalah pemeriksaan pajak moderasi hubungan antara pengawasan dan kontrol representatif dengan kepatuhan wajib pajak badan. Ini adalah metode penelitiannya. Yang pertama, kami memilih jenis penelitian itu penelitian kuantitatif dengan datanya itu berupa data primer. Kemudian sumber datanya adalah berasal dari data wajib pajak badan. Kemudian lokasi dan waktu kami ambil di kantor pelayanan pajak Pratama Medan Kota, yaitu dari mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020. Kemudian metode pengumpulan datanya melalui pengisian data kuesioner terhadap wajib pajak badan. Adapun teknik sampling pengambilan sampelnya adalah sampling eksidental, yang responden yang ditemui oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di kantor pelayanan pajak Medan Kota. Berikut adalah definisi operasionalnya. Yang pertama adalah kepatuhan untuk variabel kepatuhan wajib pajak. Definisi operasionalnya yang pertama adalah keadaan di mana wajib pajak melaksanakan hak memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak melakukan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan melalui penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Kemudian indikatornya kebenaran dan kelengkapan pengisian surat SPT atau surat pemberitahuan pajak. Kemudian pembukuan atau pencatatan dilakukan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Yang ketiga adalah pembayaran pajak dan pelaporan SPT yang tepat waktu. Kemudian skalanya adalah skala interval yang kami gunakan. Kemudian berikutnya variabel yang kedua adalah kesadaran wajib pajak yang merupakan X1. Definisi operasionalnya merupakan pelaksanaan perpajakan secara sukarela dari wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai warga negara dalam berkontribusi untuk pembangunan negara dengan membayar pajak. Adapun indikatornya adalah pengetahuan akan kewajiban sebagai warga negara, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan kepedulian untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Begitu juga intervalnya, skalanya yang menggunakan skala interval. Kemudian pelayanan fiskus yang merupakan X2. Pelayanan fiskus adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk memberikan kemudahan konsultasi, asistensi atau pembantuan, kemudian pembayaran dan pelaporan pajak serta respon terhadap perpajakan. Untuk indikatornya adalah kepuasan atas pelayanan pelaporan dan konsultasi perpajakan. Kemudian yang kedua, kemudahan aplikasi perpajakan online. Dan yang ketiga adalah respon atas kendala atau masalah yang dihadapi wajib pajak. Skalanya interval. Kemudian yang variabel yang keempat adalah sosialisasi perpajakan atau X3. Merupakan kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai materi perpajakan dan prosedur administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Indikatornya yang pertama adalah kesempatan yang sama untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. Yang kedua, ketepatan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi. Dan yang ketiga adalah kualitas pemahaman atas materi sosialisasi, skalanya interval. Variabel yang kelima adalah tindakan penagihan atau X4 yang merupakan
tindakan terhadap penanggung pajak agar melunasi utang pajak telah jatuh tempo. Kegiatan penagihan dapat memaksa wajib pajak supaya melunasi utang pajaknya yang dilakukan melalui pemblokiran rekening bank, penyitaan harta, pencegahan, dan penyanderaan. Indikatornya, kelalaian pembayaran utang pajak, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak kooperatif dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dan yang ketiga adalah keengganan untuk membayar tunggakan pajak skala interval. Yang variabel keenam adalah pengawasan akun representatif atau X5. Definisi operasionalnya merupakan penelitian atas data wajib pajak, baik yang berasal dari DJP ataupun pihak ketiga, hingga tindak lanjut dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara komprehensif untuk dimonitor dan dievaluasi kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Yang pertama, yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kuantitas data klarifikasi, dan yang ketiga adalah penguatan kerjasama dalam memberikan data dan informasi perpajakan skala interval. Yang ketujuh merupakan pemeriksaan pajak atau Z. Definisi operasional, bentuk penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan data atau keterangan dari wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan pihak ketiga untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain berdasarkan peraturan perpajakan. Indikator yang pertama adalah kepatuhan dalam melaksanakan pembukuan pencatatan, yang kedua transparansi dalam memberikan data dan keterangan perpajakan, yang ketiga adalah kesesuaian antara laporan wajib pajak dengan kondisi kegiatan usaha yang sebenarnya. Skalanya interval. Kemudian uji kualitas data. Kami melakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan hasil penelitian valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Data yang dianggap valid dan layak digunakan dalam penelitian, maka hasilnya harus memiliki nilai muatan faktornya atau leading faktornya lebih besar dari nilai 0,50. Untuk uji reliabilitas, hasil penelitian yang reliable dapat diketahui jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Sehingga kuesioner yang reliable apabila jawaban dari responden dalam kuesioner tetap konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, nilai batas yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah 0,7 dengan indeks composite reliability. Kemudian uji hipotesis penelitian yang merupakan uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data yang diteliti dengan nilai ekspektasi peneliti. Hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya ada sebanyak 10 hipotesis. Kemudian pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan statistik T yang dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 1,65, sehingga data yang dapat mendukung hipotesis penelitian adalah data yang memiliki hasil T hitung di atas 1,65. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data, peneliti menggunakan penilaian angka-angka, kemudian dibuat skor yang berasal dari pengisian kuesioner oleh responden. Model kausal yang digunakan yaitu model struktural atau struktural model. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM atau Structural Equation Model yang didefinisikan sebagai suatu teknik modeling statistik dengan menganalisis multivariat yang umum dengan bersifat linear umum dan cross-sectional melalui interaksi non-linearitas variabel bebas yang berkorelasi dan beberapa variabel bebas laten. Peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan beberapa fit index untuk mengukur keandalan model yang diajukannya. Selanjutnya indeks kesesuaian dan cut-off value-nya yang digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak. Yang pertama, absolute fit index, yang untuk menentukan seberapa baik model a priori cocok dengan data sampel dan menunjukkan model mana yang memiliki kecocokan paling unggul. Indeks ini memberikan indikasi yang paling mendasar seberapa baik teori yang diusulkan cocok dengan data, seperti dengan chi-square statistik atau C2. Sebagai alat uji untuk mengukur kesesuaian model keseluruhan, secara keseluruhan. Semakin rendah nilai C2 maka semakin memuaskan model itu. Berikut adalah yang kedua adalah RMSEA atau the root mean square error of approximation. RMSEA merupakan penilaian sejauh mana model dikatakan baik melalui estimasi parameter yang tidak diketahui tetapi dipilih secara optimal akan sesuai dengan matrik kovarian populasi. Apabila nilai RMSEA sama dengan 0,08 atau lebih rendah dengan mendekati 0, maka menjadi indeks
untuk dapat diterimanya model. Berikutnya adalah yang ketiga adalah GFI atau Goodness of Fit Index. Indeks kesesuaian fit index digunakan untuk menghitung proporsi tertimbang dari varian dalam matrik covariance sampel. GFI sendiri memiliki standar jangkauannya antara 0 atau pure fit sampai dengan 1,0 atau perfect fit. Semakin tinggi nilai dalam indeks ini, maka mengindikasikan sebuah better fit. Kemudian yang keempat adalah AGFI atau Adjusted Goodness of Fit Index. AGFI merupakan suatu indeks yang menyesuaikan GFI berdasarkan degrees of freedom untuk menguji diterima tidaknya suatu model. Nilai AGFI yang menjadi rekomendasi untuk diterima apabila memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,90. Yang kelima adalah CMIN atau DF, merupakan indeks fit yang merupakan nilai hasil perhitungan dari minimum sample discrepancy function atau CMIN dibagi dengan degrees of freedom-nya akan menghasilkan indeks CMIN atau DF. Apabila nilai chi-square statistiknya kurang dari 2,0 atau terkadang nilai C2-nya kurang dari 3,0 menunjukkan bahwa keduanya yaitu antara model dan data fit. Kemudian incremental fit index juga dikenal sebagai komparatif, merupakan indeks kecocokan relatif yang digunakan untuk membandingkan nilai chi-square dengan model dasar yang termasuk dalam kategori dalam TLI atau Tucker-Lewis Index. TLI didefinisikan sebagai suatu alternatif incremental fit index sebagai hasil perbandingan dari sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model. Nilai yang dihasilkan sangat direkomendasikan sebagai acuan untuk determine sebuah model. Hanya apabila penerimaannya di atas 0,95 dan tetap terhadap nilai yang sangat mendekati 1 menunjukkan a very good fit. Yang kedua adalah CFI untuk incremental fit index-nya atau comparative fit index. CFI digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang memiliki kinerja baik. Indeks ini punya rentang nilai dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka mengindikasikan adanya a very good fit. Nilai yang direkomendasikan adalah di atas 0,94. Baik, itu paparan mengenai proposal tesis yang akan kami gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya diberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa. Silakan kalau mau bertanya, memberikan saran, masukan, dipersilakan. Silakan. Ini banyak yang datang ya. Dian Pertiwi, Emilia Cordias, silakan. Haji Sugandi, Hendrik Silalahi, Imam Sarjono, Isnarti Bama, Krishna Karisma, silakan. Lydia, Parasian, Rina Barus, silakan. Siti Maimunah, ayo. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, baiklah. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Profesor Erlina sebagai penguji pertama dalam seminar proposal ini. Untuk itu dipersilakan, Prof. Terima kasih kepada Pak Dr. Iskandar Muda, Pak Dr. Azizu, Pak Prof. Tarmiji yang sudah hadir, Pak Dr. Klana ya, sudah hadir juga nih belum? Enggak nampak. Sudah. Muhyiddin, ini belum ngikutin pedoman belum mengikuti pedoman penulisan disertasi ya yang punya kita. Ini mungkin Ibu bisa perlihatkan. Ini ada kita punya pedoman penulisan tesis dan disertasi, ikuti pedoman ini karena ini masih pedoman yang lama. Tapi tadi Bu agak waktu baca proposalnya Ibu agak terkejut. Ibu pikir ini disertasi, seminar hasil disertasi S3 karena masih proposal sudah 150 halaman. Ya banyak sekali. Ya. Dan setelah baca banyak sekali yang di bab 2 itu yang tidak terkait dengan
variabel kita yang nantinya teori-teori yang diambil itu atau kutipan-kutipan yang diambil itu tidak ada manfaatnya untuk mendukung hipotesis kita. Jadi nanti yang tidak perlu dibuang aja ya. Di latar belakang juga harusnya fokus kepada fokus penelitian kita apa di sini? Dependent variabelnya apa? Dependent variabelnya kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak. Ya. Ya. Kepatuhan. Fenomena kepatuhan. Tolong yang lain yang enggak. Tolong yang lain di-mute-kan ya, yang enggak lagi enggak bicara. Fenomenanya seharusnya kamu fokuskan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia ya. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama ini. Kalau yang ada di tabel 1-2 misalnya tax ratio itu apakah itu menggambarkan kepatuhan wajib pajak? Belum tentu kan. Realisasi pendapatan negara juga belum tentu menggambarkan. Coba dicari fenomena yang tentang bagaimana kepatuhan wajib pajak ini ada di tabel 1-3 ya. Tapi makanya yang tidak terkait langsung itu jangan dipaparkan terlalu banyak di bab 1. Bab 1 itu sampai berapa halaman? Sekarang Ibu tanya, kalau dengan kondisi latar belakang seperti itu, apa kira-kira rumusan masalah? Karena yang dibuat Mukidin itu kita ada pertanyaan penelitian yang ada di paparan yang Mukidin itu rumusan masalahnya nggak seperti itu. Ini pertanyaan penelitian. Jadi kita punya rumusan masalah tersendiri dan punya pertanyaan penelitian tersendiri. Jadi proposal ini belum mengikuti pedoman ya, belum mengikuti pedoman. Begitu juga di bab 2. Bab 2-nya kita ada telaah landasan teori dan telaah literatur. Landasan teorinya tidak seperti itu. Teori apa yang menjelaskan untuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan ada moderatingnya. Kalau di sini variabelnya Ibu lihat apa tadi ya, lupa Ibu. Kok variabelnya? Teorinya itu landasan teori itu bukan pengertian pajak. Misalnya teorinya itu agency teori, signaling teori dan sebagainya. Tapi di sini yang jelas signaling teori bukan teori yang digunakan. Jadi ini masih tidak sesuai ya dengan format ya. Nanti di bab 2 ada landasan teori, ada telaah literatur. Telaah literaturnya itu bicara yang pertama sekali adalah bicara tentang variable dependent kita. Variable dependent kita adalah kepatuhan wajib pajak. Yang dijelaskan di tentang kepatuhan wajib pajak itu apa definisi kepatuhan wajib pajak. Yang paling enggak kamu jelaskan tuh apa definisi kepatuhan, itu mungkin di buku psikologi dan sebagainya ada. Lalu tentang kepatuhan wajib pajak. Lalu apa indikator dari kepatuhan wajib pajak ya, atau dimensi dari kepatuhan wajib pajak, baru nanti penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Nanti itu 2.2.2.2-nya adalah yang terkait dengan variabel X-nya, yaitu di sini variabel X-nya kesadaran wajib pajak ya. Benar nggak? Iya, X1 kesadaran di situ wajib pajak. Juga sama seperti tadi, di dalam kesadaran wajib pajak, Mukidin harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak. Terus selanjutnya bicara tentang dimensi atau proksi atau indikator dari kesadaran wajib pajak, dan itu jangan diambil hanya yang untuk kita teliti. Jadi ada beberapa penulis menyatakan indikatornya apa, dimensinya apa, kita harus buat semuanya, tapi nanti di bab 4 baru kita memilih indikator dari variabel kita. Lalu menjelaskan tentang penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu ada minimal 10 ya. Dalam minimal yang 10 itu dikelompokkan 2, minimal 5 jurnal internasional bereputasi. Ibu perkuat kata bereputasi. Jadi bukan yang ada di Google itu dianggap jurnal internasional ya. Di sini Ibu katakan bereputasi. Jadi coba cari di ScienDirect, di ProQuest, di mana lagi yang itu cukup bereputasi minimal
yang kalau Scopusnya dia Q3 ya. Seperti itu. Nanti begitu juga menjelaskan tentang itu tadi 5 jurnal internasional minimal dan maksimal 5 jurnal nasional bereputasi. Berarti dari Sinta 1 atau Sinta 2. Begitu juga menjelaskan tentang sosialisasi perpajakan. Jadi pada saat tentang tadi ya kesadaran wajib pajak, coba untuk tidak memasukkan teori-teori atau kutipan-kutipan yang tidak ada manfaatnya untuk pembahasan kita atau mengembangkan hipotesis atau untuk mengembangkan dimensi dan indikator ya. Coba dibawa, karena ini 150 halaman itu saya aja kalau ini saya sudah bosan kali baca. Mahasiswa S3 aja 150 halaman saya diminta jadi 60 halaman. Kalau mampu dia meringkas dari 150 halaman menjadi 60 halaman, itu menunjukkan dia paham apa yang dia tulis dengan asumsi pembahasannya itu dari satu alinea ke alinea lain itu nyambung ya. Tapi kalau tidak nyambung ya nggak pandai juga ada berarti ya, tidak memahami kerangka yang dia tulis ya. Itu. Lalu di bab nanti coba mungkin minta sama Bu Yusna buku pedoman atau mungkin tak lihat di web. Ibu nggak tahu apakah di web sudah dimasukkan buku pedoman pedoman penulisan ini Pak Iskandar mungkin yang paham apakah sudah masuk apa belum itu ya. Nanti kita cek sama. Kalau belum masuk coba nanti Ibu minta supaya dimasukkan buku pedomannya itu. Nanti ikuti buku pedoman itu. Dan di bab 3-nya tadi di bab 2 kan banyak penelitian sebelumnya. Di bab 3-nya coba kita dalam Ibu mesti banyak kali sampai sakit tak tangan Ibu untuk bab 3 mulai halaman berapa ini? Karena pakai ini sulit Ibu. Pakai handphone. Bab 3 banyak sekali. Coba nanti ya yang 60 halaman tuh kamu ringkas lah. Jadi ini karena proposal ya. Coba ya di bab 3 kerangka konsep dan hipotesis itu coba buka itu, coba tunjukkan kerangka konsepnya. Ini kerangka konseptual penelitian atau kerangka penelitian atau kerangka apa bedanya? Kerangka konseptual atau dengan hanya kerangka penelitian atau dengan kerangka teori? Coba tunjukkan ininya, kerangka konseptualnya. Ini kerangka konseptualnya, Bu. Prof. Yang kalau yang ini gambarnya tunjukkan. Gambarnya, kerangka konsep. Jauh kali itu di bab sebelumnya. Ini dia. Coba di slideshow ya. Ibu pakai iPad jadi nggak gitu nampak. Belum. Di slideshow kan tolong. Ini lagi. Ini. Coba di sini ada variabel moderating pemeriksaan perpajakan. Bagaimana menurut Muhyiddin pemeriksaan perpajakan itu akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak dengan terhadap kepatuhan. Karena kalau kesadaran wajib pajak itu pasti tanpa diperiksa pun dia akan sadar dan dia akan mematuhi akan patuh terhadap ketentuan pajak. Jadi bagaimana cara berpikirnya Muhyiddin bahwa pemeriksaan perpajakan itu bisa memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kalau udah kesadaran, Ibu rasa tanpa diperiksa juga dia akan mematuhi. Dan itu ya bagaimana kaitan tersebut ya. Kalau sosialisasi mungkin bisa ya. Coba nanti justifikasinya, logikanya, pemeriksaan perpajakan ini kalau memang secara logika tidak ada dia sebagai moderasi, kan tidak harus semuanya bisa ini. Mungkin untuk H6-nya nggak perlu ada, yang lain mungkin perlu ada. Jadi coba benar-benar dijustifikasi apakah bagaimana kesadaran wajib pajak itu bisa
pemeriksaan wajib pajak itu bisa memoderasi ini ya. Lalu coba tunjukkan definisi operasional yang tabel itu. Itu ada berapa tabel di bawah ya. Nah, coba itu. Di slide show kan tolong. Mukidin, slide show kan tolong. Full screen ya, Mukidin. Nah, ini ya. Coba lihat kesadaran wajib pajak. Kenapa saya dikatakan sadar sebagai wajib pajak? Kenapa indikatornya adalah pengetahuan dan kewajiban? Mungkin pengetahuan dan kewajiban itu bukan sebagai kesadaran wajib pajak, tapi mungkin sebagai variabel yang menyebabkan orang sadar akan variabel X yang akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Contohnya seperti ini. Cantik, ya. Cantik itu bisa indikatornya warna kulitnya bagus, tinggi badannya, rambutnya bagus dan sebagainya, ya kan? Itu indikator dikatakan seorang itu cantik wanita misalnya. Tapi variabel untuk dia menjadi cantik mungkin seminggu sekali ke salon, seminggu sekali luluran, ada luluran, frekuensi lulurannya sekian, gitu-gitu ya. Atau dia, tapi kalau ini pengetahuan kewajiban sebagai warga negara, pemahaman terhadap peraturan perpajakan itu bukan indikator atau indikator bahwa Pak itu menunjukkan kesadaran wajib pajak variabel ini ya. Contoh yang lain misalnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu kita indikatornya kita kalau ditanya Anda puas nggak bekerja sebagai misalnya Ibu tanya, Ibu puas nggak bekerja sebagai kaprodi di S2, S3 akuntansi? Ibu bingung jawabnya. Puas atau tidak. Kenapa? Kalau dari segi gaji, mungkin Ibu ya mungkin puas misalnya ya. Terus dari segi hubungan dengan atasan, Ibu merasa nggak puas posisi Ibu di situ. Kenapa? Atasan Ibu agak tengik-tengik sedikit misalnya ya. Terus hubungan Ibu dengan kepuasan terhadap bawahan kerja itu Ibu merasa memang itu hubungan Ibu dengan bawahan enak, jadi Ibu merasa, jadi keseluruhan itu menggambarkan bahwa Ibu kepuasan kerja Ibu sebagai kaprodi. Jadi itu harus dipahami apakah benar. Mungkin ini ada dari penelitian sebelumnya, tapi cobalah ini kesadaran, coba cari dari definisi kesadaran. Sadar, mungkin kalau nggak ada yang di kita, coba dari psikolog ya. Lalu dari definisi kesadaran itu adalah konstruknya, konsepnya adalah kesadaran wajib pajak, misal seperti itu. Sadar itu apa yang dikatakan sadar? Dia dengan sukarela melakukan ini tanpa ini, gitu ya. Nah, itu yang harusnya menjadi indikator sebagai kesadaran wajib pajak. Begitu juga pelayanan Fiskus, kepuasan pelayanan pelaporan ini. Coba ini cari pelayan Fiskus, misal Fiskusnya meresponnya baik, atau ada beberapa yang nggak cukup udah baik ya, tapi coba benar-benar itu menggambarkan indikator dari variabel yang akan kita ukur, ya itu aja. Lalu yang lain-lain seperti itu ya, coba mungkin dari Ibu itu aja lah, banyak kali capek juga Ibu cakap. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Silakan ditanggapi dulu Saudara Mukidin. Baik, terima kasih kepada Ibu Prof. Erlina atas masukannya, dan berikutnya akan kami perbaiki terkait proposal tesis kami. Untuk buku panduan sebenarnya kami sudah memiliki, Bu. Cuma setelah kami banding-bandingkan dengan penelitian yang ada di perpustakaan USU yang online, itu agak berbeda. Jadi kami menggunakan contoh dari yang ada di perpustakaan online, kemudian juga untuk kaidah-kaidah yang lainnya kami menggunakan pedoman dari penulisan tesis itu. Tapi akan kami perbaiki lagi, Bu, supaya sesuai banget dengan pedoman penulisan tesis. Itu yang pertama. Kemudian terkait teorinya terlalu banyak. Ya karena ini, Bu, mohon maaf. Karena kami sendiri pengertian pajak ini, istilah-istilah yang ada di pajak itu sebenarnya khusus, tapi terkadang wajib pajak ini sulit untuk memahaminya. Makanya kami jelaskan dari sisi pengertian yang secara bahasa,
kemudian dari beberapa ahli terkait pengertian ini secara umumnya, kemudian baru masuk ke pengertian variabel pengertian tersebut ke istilah perpajakan. Bu Kini nih Bu setelah ya. Ya, Bu. Kalau ini bukan tesis ini bukan sarana untuk mensosialisasi pajak ya, tapi kan kita ini adalah untuk karya tulis. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan variabel ngapain dijelaskan? Jelaskan cukup singkat. Pengertian pajak itu nggak ada, teori itu nggak ada tentang pengertian pajak teori ini. Jadi coba. Dan satu lagi, kamu juga jawaban kamu yang pertama tuh aneh juga. Udah jelas buku pedoman tuh mungkin setiap saat ada perubahan. Sedangkan kita mempunyai buku pedoman yang baru. Kenapa Ibu melakukan perubahan buku pedoman? Kalau enggak, kalian copy paste aja dengan yang lama. Jadi hal itu untuk mengubah seperti itu, salah satunya ada cara dengan mengubah. Dan kita juga jangan mengikuti kutipan atau yang sama yang sebelumnya. Kenapa? Saat ini kita menggunakan apa style yang 6 ya, Pak. Jadi kita ada ketentuannya. Bukan yang lalu tidak ada ketentuannya, kita tidak tahu menggunakan apa style atau apa tidak tahu. Kita ini langsung menggunakan apa style. Jadi ya ikutilah pedoman, namanya juga kamu udah kuliah di S2 akuntansi, ikutilah pedoman di sana. Jangan ikuti pedoman yang ada di UGM, di UI. Ya. Bukan berarti punya buku pedoman mereka tuh jelek, tidak. Kita buku pedoman apapun bagus sesuai dengan kaidah metodologi, cuman kita caranya berbeda-beda untuk perbabnya dan sebagainya. Udah lanjut. Ya, terima kasih Prof atas masukannya. Akan kami sesuaikan sesuai dengan buku pedoman. Ya. Kemudian, Jadi tolong diperbaiki ya, Saudara Mukidin ya. Siapa? Ya, Pak. Siapa? Seluruh yang ditanggapi oleh Ibu Prof. Siapa? Ya, berikutnya dipersilakan kepada Bapak Profesor Habib Tarmizi. Untuk itu dipersilakan, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Dr. Iskandar. Yang saya hormati Prof. Erlina, Dr. Iskandar, dan Dr. siapa tuh yang dari apa ya? Dari Unimed. Ajizul, aduh maaf, Dr. Ajizul, Dr. Kirana. Terima kasih. Saya seharusnya ini kelana dulu nih ya, tapi ya udah. Oke, saya sedikit aja saya komentari. Yang pertama ya itu maunya tengok cara penulisan tesis itu yang terakhir mana yang berlaku. Nah, betul kata Prof. Lina tadi, bukan berarti yang lain salah, tapi kan perubahan-perubahan itu kan ada setiap bukan setiap tahun, bisa saja sekali 2 tahun, bisa juga 2 kali setahun. Nah, itu yang pokok perubahan itu kan pasti ada. Nah, makanya sebagai seorang mahasiswa ya harus mengikuti itu. Jadi sekali lagi jangan berpedoman kepada apalagi daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu kan ya nggak bisa sebagai rujukan. Kalau kebetulan dia bukunya itu diapakan dah lama, tesis yang dikumpulkan dah lama, ya itu kan nggak bisa apalagi dia nggak bisa lagi diperdomani. Nah makanya yang terakhir lah, ikutilah perkembangan kalau kita masih terdaftar di situ. Siapa? Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk apa itu. Nah kemudian saya ngasih komentar atau saran hanya berdasarkan yang saya dengar tadi, karena kamu punya ini apanya nggak ada sama saya proposalnya. Jadi sekian halaman tadi saya pun terkejut juga kok banyak kali halamannya, padahal ini kan proposal. Nah, jadi kalau yang nggak berguna itu nanti tolong dibuang. Siapa?
Nah, terus yang ketiga, ini sebetulnya data yang kamu ambil ini berdasarkan data primer kan? Ya, siap Pak. Data primer Pak. Ya, berarti apa tadi langsung ditanyakan kepada si wajib pajak secara insidentil, artinya yang bayar pada waktu itu yang datang. Iya Pak. Yang lapor Pak, yang lapor SPD di kantor Ya. pelayanan pajak Pak. Berapa banyak kamu sampelnya? Ada sekitar 200 Pak. 200 orang. Iya, 200 wajib pajak. Ya, oke lah. Itu pun sebetulnya udah banyak kali tuh. Tapi kalau dia persepsi ya harus lebih banyak sebetulnya, karena persepsi itu kan kita bertanya pada waktu kita jumpa. Nah, kita kan nggak tahu bagaimana situasi dia pada waktu itu. Apakah dia kesal, apakah dia senang. Nah, itu kan nggak ngerti. Nah, faktor itu sangat mempengaruhi terhadap persepsi seorang. Nah, jadi tapi kalau ada banyak nanti apanya respondennya atau sampelnya ya nggak apa-apa, lebih bagus betul. Karena dengan banyaknya itu kan nggak mungkin semua sama gitu jawabannya ya kan. Kecuali kalau dipengaruhi. Artinya dipengaruhi itu ada apa kita saran-saran kita dan sebagainya. Tapi kalau dia suruh bebas, nah itu mungkin agak berbeda sedikit hasilnya dari 200. Nah, kemudian saya harapkan juga kamu menanyakan itu jangan sebagai seolah-olah jangan sebagai petugas, tapi cobalah apakan kamu sebagai seorang mahasiswa. Siap Pak. Karena ini kan sebetulnya bukan kamu sebagai petugas sana yang melakukan penelitian, tapi adalah kamu sebagai seorang mahasiswa. Siap Pak. Nah, jadi supaya terjadi apa sedikit nanti ya. Jangan diam jawab karena terpaksa. Siap. Nah, terus yang berikutnya, ini mengenai fenomena-fenomena terhadap apa tadi ya, kepatuhan pajak itu. Nah, maksud saya begini, kenapa nggak diceritakan di dalam gap latar belakang itu bahwa terjadi fenomena-fenomena seperti itu. Artinya berlawanan dengan apa dia? Dengan hipotesis. Nah, jadi di situ misalnya dia kesadaran wajib pajak itu memang tinggi dia. Jadi asumsikan di situ dia rendah, negatif, sedikit. Nah, jangan positif. Itu kan teorinya. Wajib pajak itu kesadarannya harus ini. Nah, sebetulnya antara kesadaran dengan kepatuhan mana yang duluan itu? Sadar dulu dia atau baru patuh, atau patuh dulu dia baru sadar? Sadar dulu Pak, baru patuh. Sadar dulu baru patuh. Ya. Nah, kalau seandainya dua-dua ini bertentangan, nanti hasilnya gimana? Kesadaran itu kan memang positif seharusnya. Sadar dulu dia, baru patuh. Kalau kebetulan nanti ada yang membuat gitu, patuh dulu dia, tapi kesadarannya nggak ada, macam mana itu? Patuh dulu, kesadarannya nggak ada. Jadi mungkin ada faktor yang lain berarti Pak. Faktor lain biasanya karena ketakutan untuk tadi kayak diblokir gitu Pak. Kalau misalnya dia nggak bayar pajak. Ya kalau begitu situasinya, apakah sanksi itu bisa memegang peran apa dari situ? Sanksi, ya berperan juga Pak. Nah, jadi diharapkan kalau nanti dia bayar, tapi nggak sadarnya sebetulnya dia bahwa bayar pajak itu wajib.
Cuma karena sanksinya itu tadi, ya dia jadi harus bayar kalau berurusan lagi dengan petugas pajak nantinya, masalah pajak. Gimana kira-kira itu? Iya Pak, jadi karena sebenarnya sanksi ini akan naruhnya pada ini Pak, kalau misalnya dia nggak bayar pajak, kemudian dia akan melakukan tadi penerbitan SKP ataupun STP. Nah dari situ akhirnya dia berikutnya akan sadar karena dengan akan apa takut pembayaran pajaknya lebih besar. Makanya di sini juga ada yang namanya kepatuhan wajib pajak material dengan kepatuhan wajib kepatuhan wajib pajak formal. Formal itu dia memenuhi pelaporannya, kalau material itu dia ngitungnya yang benar. Tapi kadang di lapangan itu banyak juga wajib pajak selama petugas pajak yang mengetahui dia materialnya itu kurang gitu Pak. Hanya formalitasnya aja yang dia lapor tepat waktu, kemudian buat faktur pajak dan lainnya, sehingga untuk omsetnya sendiri dia belum melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, maksudnya nantinya apakah sanksi itu sebetulnya betul-betul diterapkan atau hanya sekedar untuk ini aja. Makanya dia menjadi patuh walaupun nggak sadar. Atau sadar tapi nggak mau bayar dia, nggak patuh. Tapi di sini nggak terjaring tuh ya. Siap, Pak. Nah, jadi berarti sebetulnya yang patuh aja yang terjaring di sini. Jadi kalau yang nggak terjaring itu, kalau misalnya dia sadar tapi nggak bayar dia, gimana itu? Ini yang ditanya orang yang sadar, orang yang bayar, berarti patuh dia. Soal sadar nggak sadar, yang pokok bayarlah dia. Nah, kemungkinan karena sanksi lah itu ya kan. Tapi kalau yang nggak apa ini nanti nggak patuh dia, berarti wajib pajak itu harus patuh. Bagaimana kalau seandainya nggak patuh dia gitu? Apakah nggak bisa terjaring nantinya? Oh iya Pak, maaf Pak. Jadi nanti yang nggak patuh itu mungkin kita akan masuknya ke ini Pak, yang variabel penagihan pajak Pak. Karena untuk yang wajib pajak nggak patuh ini kan tadi diterbitkan sanksi. Nah kalau misalnya ada juga kadang-kadang wajib pajak itu dia tidak menghiraukan Pak sanksi ini. Jadi dia tidak membayar pajak, tidak membayar sanksi pajak ini, walaupun kan jatuh temponya 1 bulan. Kemudian nih pajak ini cuma berapa gitu kan, atau berpikir banyak orang yang nggak bayar pajak. Tapi kan itu udah menjadi ketetapan pajak yang memiliki kekuatan hukum sama dengan keputusan pengadilan, maka kantor pajak dengan penagihan pajaknya bisa melakukan tindakan penagihan. Jadi walaupun dia nggak bayar, dia akan melakukan pemblokiran rekening. Dari situ dia akan mulai sadar dan akan mulai bayar gitu Pak. Dan kemudian di tahun-tahun berikutnya dia akan mulai bayar pajak dan lapor pajak sesuai dengan ketentuan. Karena pengalaman dia sebelumnya, karena kalau nggak patuh atau nggak sadar akan dikenakan sanksi dan diblokir. Konsekuensinya kan sanksi dan blokir. Blokir kan bikin malu gitu Pak. Dia di mata perbankannya gitu Pak. Iya, jadi maksud saya begini dia. Karena kepatuhan itu kan ya apa ya, maunya ditanya kepada orang atau kalau dia badan ke perusahaan yang punya NPWP. Apakah semua perusahaan itu sudah punya NPWP dan apakah semua sudah patuh? Nah, jadi bukan kepada yang patuh tadi yang di sebagai apanya, sebagai apa sumbernya nanti. Jadi yang punya NPWP. NPWP itu kan definisinya kan setiap apa kan wajib pajak badan perorangan harus punya NPWP. Ya, Nah, tapi bukan setiap yang punya NPWP bayar pajak. Kan iya kan? Nah, ya, jadi betul, di situ baru tahu dia sebetulnya kenapa nggak bayar. Nah, itu kan terjaring dia. Ya, tapi ya udahlah terserah sama kamu karena ini kan penelitian kamu kerjakan sambil apanya sebetulnya, ya kan?
Kalau mau di apa mengenai kepatuhan itu pun sebetulnya seperti itu dia. Kecuali kalau setiap badan usaha harus punya NPWP dan itu harus wajib pajak. Nah, itu bolehlah kepatuhan. Ada yang terlambat, ada yang pas, ada yang didenda baru dia bayar. Nah, itu kan lain lagi kan. Oke, itu sebagai apa tambahan untuk kamu aja. Ini berarti kan orang yang sudah bayar kita tanya kenapa terlambat, kenapa pas, kenapa agak lama terlambat. Nah, paling-paling yang tahu yang bisa tuh nanti itu aja. Yang pokok dia ke sana itu kan terbayar. Nah, kan nggak dapat yang kepatuhan yang betul-betul di apa kan itu tadi ya yang kita maksudkan. Itu ya bagi pajak sebetulnya itu yang paling penting, bukan bukan apa ya. Nah, kemudian apa? Di sini kan kamu membuktikan dalam bentuk apa hipotesa ya. Apakah kamu bikin tadi rumusan masalah. Nah, menurut Prof. Lina itu harus ada pertanyaan penelitian karena rumusan masalah berbeda dengan pertanyaan penelitian. Ya, rumusan masalah mungkin banyak, tapi yang menjadi pertanyaan dalam penelitian kita cuma terbatas ya seperti inilah kiranya. Kita apa kira-kira. Nah, untuk membuktikan ini supaya dapat diterima H1 positif, A2 positif, A3 positif itu dari mana modelnya? Apakah bisa keluar sendiri ya? Iya Pak, jadi kami akan ini Pak melakukan tadi uji hipotesisnya itu. Ya, dari mana kamu buktikan? Dari hasil pengskoran kuesioner itu Pak. Dari hasil pengskoran kuesioner itu akan kami hitung T tabel dan T hitungnya gitu Pak. Sehingga kalau misalnya lebih besar dari T tabel itu Ya, T tabel sama Z apa segala itu dari mana kita dapat? Apakah ada rumus T, ada rumus Z yang nggak menggunakan itu? Ya, tapi itu kamu sendirilah ya, itu urusan kamu karena kamu yang melakukan penelitian. Saya di dalam ujian media itu paling-paling udah terbukti atau enggak, mana pembuktiannya, ya begitu aja. Siap, Pak. Nah, mau bikin modelnya mau tidak, tahu data modelnya, ya itu dari mana dia, urusan kamu lah itu. Siap, Pak. Saya, karena kalau saya pertanyakan nanti takutnya mahasiswa Bapak ini banyak kali pertanyaannya. Saya nggak mau seperti itu urusan kamu lah. Siap, Pak. Nah, kemudian yang terakhir, apa tadi ya? Itu mengenai uji validitas dan apa reliabilitas. Itu pengujian terhadap data atau pengujian terhadap apa? Kuesioner yang mau kita edarkan. Yang uji validitas ini terhadap kuesionernya, Pak. Nah, jadi diharapkan itu jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur gitu, untuk uji validitas datanya. ya makanya nanti sebetulnya kalau ke uji kuesioner kita lakukan dulu apa namanya itu semacam uji coba lah. Nah, jadi di waktu uji coba itulah hasilnya ketahuan dia valid atau enggak. Nah, berarti di kuesioner ini itu yang nanti antara yang satu dengan yang lainnya itu nggak bisa saling mengontrol dia. Nah, jadi itu bukan pengujian terhadap data ya, tapi terhadap kuesioner. Setelah kuesioner tadi uji coba ada datanya. Siapa? Nah, di situ ketahuan bahwa kuesioner itu tidak cocok.
Ya oke, jadi itu bersifat apa aja ya, semacam saran karena saya nggak mau bikin pertanyaan karena itu nanti agak susah juga. Dan itu harus di apa ya kan, lebih bagus saran tadi kalau bagus ya coba diperbaiki, kalau enggak ya namanya juga saran ya kan. Saya nggak mau lagi dipersalahkan nanti mempersulit dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Ya, terima kasih Prof. Abdul Tarmizi. Jadi Saudara Mukidin tolong diadopsi ya seluruh dari Siapa? saran Bapak Prof. Siapa? Abdul Tarmizi ya. Jangan ada yang tertinggal untuk Siapa? direvisi ya. Akan kita adopt semua, Pak. Baik. Berikutnya dipersilakan pada Bapak Dr. Kelana yang terakhir. Silakan, Pak. Terima kasih ya, mungkin yang saya hormati Pak Iskandar Muda ya, Dr. Iskandar Muda, Dr. Azizul Kholis ya, Prof. Erlina, Pak Tarmizi ya, Prof. Tarmizi. Dari kesimpulan dari semua ini ya, sebenarnya kan kalau kita bahas tentang penelitian ya ini kualitatif apa ya, dengan kuesioner ya, bisa observasi, bisa kuesioner, sebenarnya Anda banyak sekali opsi sebenarnya di sini, apalagi Anda di KPP kerjanya ya. Ya, Pak. Cuman ya kalau Anda melakukan hal dengan apa yang utama itu sebenarnya kuesioner, tapi Anda nggak tunjukkan di sini, sama saya pun nggak ada dikirim ya. Karena kalau Anda bisa buat perfect ini semua 150, 200 bisa, tapi nggak ada gunanya kalau nggak ada kuesioner ya. Ya, Pak. Ini vital kalau mas saya ya, kuesioner nggak ditampilkan masalah sebenarnya ya Pak Muhyiddin ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita cerita perangkat penelitian tapi alat penelitian yang nggak ditunjukkan, ini nggak ada menurut saya sebenarnya. Ya, Pak. Anda bisa aja nyador semua A sampai Z gitu ya. Terus bisa sampai diperiksa kan ada prosedur Pak. Bisa sampai diperiksa ya, proses pemeriksaan. Iya, Pajak, Pak. misalnya mau restitusi ya. Iya, Pak. Di sini kan harusnya Anda harus jelaskan di definisi operasional ini. Ya kan? Iya, Pak. Siapa? Alasan pemeriksaan apa? Oh, iya, siapa? Jadi kan saya rasa ini kurang ini masalah alasannya apa ini kan. Biasanya kan orang ada tujuan Pak, ekspor, misalnya mau dia minta kembali bukti potongan ya. Biasanya kan Bapak tiap tahun restitusi itu. Biasanya apa? Tiap tahun diperiksa. Menurut saya ada kurang di situ ya. Maksud dan tujuannya, terus sampai ke step itu kenapa ya? Biasanya kan kalau diperiksa ada terjadi perbedaan Pak ya, ada misalnya informasi dari orang lain ya, ada macam-macam gitu ya. Oke, mungkin saya sekian aja Pak. Ini bentrok saya sama S1 Pak sebenarnya. Jadi mungkin saya ngasih masukan, saya minta satu tentang alasan, kedua tentang ini ya, tentang questionernya paling utama itu sama saya vital sekali ya. Anda nggak tampilkan berarti Anda nggak benar gitu, benarnya ya, harusnya begitu. Mungkin saya sekian aja Pak Iskandar Muda. Ya, terima kasih Pak Dr. Kelana. Silakan tanggapi Saudara Idin. Iya, Pak. Jadi untuk alasan pemeriksaan kami nggak tampilkan di PPT, mohon maaf kalau di itu di apa filenya ada Pak. Jadi di situ kenapa alasan pemeriksaan ada yang kena restitusi seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Kelana, kemudian juga ada juga karena IDLP, informasi data dan laporan gitu Pak. Kemudian juga ada juga yang setelah dihimbau, wajib pajak ini setelah dihimbau tapi tidak menghimbau surat dari kantor pajak, maka dia juga bisa dilakukan pemeriksaan. Ini akan kami tuangkan semua Pak di laporan penelitian kami Pak. Terima kasih pada Pak Dr. Kelana atas masukannya dan koreksinya. Ya. Jadi tolong diadopsi ya apa yang disyaratkan oleh Pak Dr. Kelana. Baik Pak Dr. Kelana, berikutnya Pak Dr. Azizul lah mungkin ya, ada memberikan tanggapan, silakan Pak Dr. Azizul. Terima kasih Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Profesor Erlina selaku Kaprodi dan juga dosen pembanding pada hari ini Pak Profesor Tarmizi dan Pak Dr. Kelana yang telah memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan proposal atas nama Mukidin. Saya menyoroti ada 3 hal tadi yang paling substansi ya. Yang pertama adalah soal variabel
Jadi karena ini masih proposal, masih memungkinkan kita untuk merubah ataupun mengurangi ataupun menambahinya ya Saudara Muhyiddin. Salah satunya tadi adalah yang disampaikan oleh Prof. Tarmizi, yang mana yang paling penting, kesadaran atau kepatuhan. Dan itu menurut kita, menurut saya harus kita lihat nanti secara teori relevan ya, teori relevan. Walaupun banyak penelitian yang menghubungkan kedua variabel tersebut, tetapi kan kita tidak mesti mengikut. Jadi kita lihat memang benar nggak persoalan itu substansi. Jangan-jangan nanti wajib pajaknya itu memang orang-orang yang sudah patuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berkenaan dengan grand theory yang disampaikan Prof. Erlina tadi ya. Jadi kita masih banyak ternyata setelah saya baca lagi tadi proposalnya, ternyata saya menemukan masih banyak definisi. Jadi kalau kita nanti mau pendekatannya teori psikologi atau teori yang relevan dengan kondisi pelaku ataupun wajib pajak yang mempengaruhi terhadap sikap perilaku mereka, itu nanti akan kita lihat konteksnya. Sebab kan penelitian ini bukan penelitian pajak, sebenarnya penelitian perilaku orang yang terlibat di dalam sistem perpajakan di Indonesia itu ya. Dan yang ketiga dari Pak Kelana tadi itu ya apanya kuesionernya harus kita ini lagi lah, saya lihat lagi lah nanti Muhyiddin ya, saya belum dapat juga siapa kuesionernya. Jadi nanti biar kita cocokkan dengan indikator tadi betul juga saya lihat tadi di situ adalah warga negara tidak relevan dengan pertanyaan penelitian tentang kepatuhan ya, kepatuhan. Sebenarnya kepatuhan itu adalah seberapa paham dia terhadap peraturan, kemudian seberapa tertib dia membayar, pernah dia tidak didenda, itu adalah kepatuhan. Kemudian pernah nggak dia melakukan restitusi, kemudian konsistensi dia di dalam membayar pajak, itu mungkin kepatuhan. Jadi tadi benar, saya setuju dengan Pak Kelana bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa variabel ini dan indikator ini bisa menjawab masalah kalau tidak tahu kita apa kuesionernya. Benar, saya setuju. Jadi mungkin di sini kami pun alfa juga, Pak Kelana, nanti Saudara Muhyiddin mohon diberikan kepada kami ya tentang kuesionernya. Dan tentunya ada tadi pertanyaan dari Prof. Tarmizi juga yang menyangkut tentang kenapa dia bisa menjadi hipotesis yang positif, apa yang menjadi dasar dan bagaimana mengukurnya, kenapa dia bisa menjadi moderating, apa yang menjadi dasar dan bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa memang hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dimoderasi oleh variabel tersebut. Itu juga secara teori tadi belum terhubung. Jadi menurut kami Pak Dr. Iskandar, kita kontrol kembali proposal dari Muhyiddin mulai dari latar belakang supaya mengarah kepada persoalan yang diteliti saja, tidak melebar kemana-mana fenomenanya, kemudian teori-teori yang relevan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, kemudian bagaimana cara mengukur variabelnya, indikatornya, dan cara untuk menanya atau mendapatkan data tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan kesesuaian antara masalah dengan analisisnya. Kira itu tadi Muhyiddin sudah dapat menangkap semua ya dari para Profesor Erlina, Profesor Tarmizi, dan Pak Kelana Erwin PhD yang sudah banyak memberikan masukan kepada kita. Itulah nanti diperbaiki dan diserahkan kepada kami supaya kami bisa mengontrol kembali apa yang sudah menjadi masukan tersebut. Saya sudah mencatat juga di sini Pak Iskandar, poin-poin sambil menyimak tadi saya catat semua, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen pembanding atau penguji, Prof. Erlina, Prof. Tarmizi, dan Pak Kelana Erwin PhD yang telah memberikan banyak masukan untuk penyempurnaan proposal Muhyiddin, dan kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam acara seminar proposal atau kurikulum proposal untuk tesis Saudara Muhyiddin. Kami kembalikan ke Pak Dr. Iskandar, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Azizul. Jadi Saudara Muhyiddin ya, silakan diadopsi ya apa yang disarankan kembali oleh Pak Dr. Azizul sebagai pembimbing juga dalam hal ini ya.
Oke. Nah, kalau demikian untuk itu kita umumkan nilainya ya. Jadi ini fase pengumuman ya. Jadi saudara mendapatkan nilai apa ya? Dari keseluruhan agregat nilainya pas 80 ya dengan nilai A. Oke. Terima kasih, Pak. Begitupun tadi ada beberapa saran, mulai dari saran Bapak Dr. Adijul, kemudian saran dari Ibu Prof. Erlina, ya, kemudian Bapak Profesor Rabi Tarmizi dan Bapak Dr. Klana, silakan diadopsi ya dan direvisi ya. Setelah direvisi Ya, nanti tunjukkan sama kami sebagai pembimbing, ya, baru boleh lanjut ya. Siapa? Ya, untuk itu silakan ditutup. Ya, Pak. Saudara Mukidin. Baik, terima kasih kepada Pak. Ya, Mas baik, Fajar. terima kasih Salam. Ya. dan para pembanding, kepada Bapak Dr. Iskandar Muda, Bapak Dr. Adil Kholis, Ibu Prof. Erlina, PhD, Bapak Kelana Erwin, PhD, dan Ini Bapak saya Profesor Tarmizi. koordinasi dengan Kami akan catat semua dan atas saran-saran yang telah disampaikan dan akan kami lakukan perbaikan segera dan akan kami laporkan kepada para pembimbing, terutama kepada Pak Iskandar Muda dan Pak Azizul Kholis. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas saran perbaikannya demi penelitian yang akan kami lakukan. Sekian, terima kasih. Ya. Udah. Terima kasih. Pak Apa udah lagi ini. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan adik-adik sekalian dalam secara proposal ini. Untuk itu boleh diperkenankan, dipersilakan boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih Pak Iskandar. Ya, terima kasih Pak Lana. Terima kasih Prof. Terima Terima kasih Pak Dr. Adijul. Ya, Pak. Ya.